di bawah mata kaki. Maka Nabi mengatakan itu angkat tuh sarungnya atau angkat jubahnya. Kemudian Nabi SAW pegang tengah betisnya, ya, anggaplah ini betis, dipegang segini. Kalau kamu tidak mau segini di mata kaki ya, segini, dan tidak boleh lebih dari itu. Ini Nabi yang bilang kepada Ibnu Umar. Jadi Rhoma Irama kalau memang misalnya nggak mau menjalankan syariat ini, Rhoma Irama nggak mau celananya di atas mata kaki, sah-sah aja buat dia, gitu. Tapi kalau kemudian misalnya pakai ketawa yang mungkin secara psikologi itu adalah bagian dari meninggikan diri sendiri dan merendahkan atau meremehkan perkara ini, seperti yang beliau katakan. Kalau caranya seperti itu, jadi nggak ilmiah pembahasannya. Jadinya sekedar meremehkan perkara yang sebenarnya dalam Islam itu termasuk perkara besar, gitu. Di dalam Islam ini syariat. Kita kalau meremehkan syariat, khawatir nanti bisa jatuh ke dalam sifat-sifatnya orang munafik. Lagipun kalau ditanya masuk akal nggak sih, maka kita tanya akalnya siapa? Kalau akal kita yang belajar ke negeri ulama, kita yang duduk di Masjidil Haram, duduk di Masjid Nabawi, belajar hadis kepada para ulama yang ada di Hayat Kibarul Ulama misalnya, maka bagi kita itu masuk akal. Kalau bagi pedangdut, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya ikhwah sekalian, pada kesempatan kali ini ya saya ingin menyampaikan dan sedikit berbagi ya. Ya, ada satu video yang Masya Allah bagus sekali, mungkin lebih kurang sangat pas untuk apa yang ingin saya sampaikan ataupun saya berbagi pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yaitu orang yang kita maksud di sini adalah ya dengan statement beliau, dengan pemahamannya yang di medsos sudah menyebar, maka tentunya kita bantah ataupun kita coba meluruskannya menurut pemahaman kita, tentunya dengan medsos juga ya. Dengan maksud adalah sedikit banyaknya bisa meminimalisir penyimpangan-penyimpangan ataupun kekeliruan daripada pemahaman ya, pemahaman seseorang. Dan dalam video tersebut sang ustadz ya, yaitu Ustadz Muflih Safitra Hafizullah akan menjelaskan apa yang saya ambil pembahasan ataupun berbagi pada kesempatan kali ini. Silakan disimak videonya. Masuk akal nggak sih mata kaki ketutupan kain masuk neraka? Kamu nanya? Pakai akal dong sayang. Masa ketutupan mata kaki masuk neraka? Oke, masalah video Rhoma Irama, mungkin nggak sih? Menurut Anda kalau beliau mau membahas itu dari sisi ilmiah secara fikih, seharusnya nggak apa-apa. Karena ini memang masalah yang biasa diperbincangkan para ulama. Misalnya beliau mau mengatakan celana tidak isbal alias di atas mata kaki itu tidak wajib, itu yang di bawah mata kaki itu tidak haram, itu hukumnya makruh aja. Kita tidak nafikan bahwa memang ada ikhtilaf ulama. Ada ulama yang mengatakan laki-laki tidak boleh celananya di bawah mata kaki, ada yang mengatakan makruh saja. Mengangkat celana di atas mata kaki itu bukanlah wajib, itu sunnah aja. Kalau bahasanya kayak gitu tidak apa-apa, sah-sah aja, karena memang ada ikhtilaf ulama. Meskipun kita katakan yang lebih tepat adalah wajib di atas mata kaki dan haram hukumnya di bawah mata kaki. Kenapa? Karena dalilnya banyak. Anda pada nulis ada riwayat Nabi SAW mengatakan ma asfala minal ka'bain fafinnar, celana di bawah mata kaki, dan tidak mungkin celananya ya yang diancam ini, pasti orang yang memakainya, maka tempatnya di neraka. Nabi SAW mengatakan falathatun, ada 3 golongan, la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, di hari kiamat Allah tidak akan melihat mereka, wala yuzakkihim, dan Allah tidak mau mensucikan mereka dari dosa, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Disebutkan yang pertama adalah al-musbil, yaitu laki-laki yang menggunakan celana atau jubah atau sarung di bawah mata kaki. Terus ada seorang laki-laki yang pernah dilewati oleh Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab tanya, kamu haid ya? Laki-laki itu bilang, mana ada laki-laki haid? Maka Umar bilang, ini kalau gitu celananya dinaikkan, karena di bawah mata kaki itu syariatnya perempuan. Makanya ditanya, kamu haid ya? Nah, itu kayak perempuan. Kemudian Nabi SAW dilewati oleh Ibnu Umar dalam keadaan celananya itu terselonjor, atau kalau bahasa kita tuh melorot di bawah mata kaki. Maka Nabi mengatakan itu angkat tuh sarungnya atau angkat jubahnya. Kemudian Nabi SAW pegang tengah betisnya, ya, anggaplah ini betis, dipegang segini. Kalau kamu tidak mau segini di mata kaki ya, segini, dan tidak boleh lebih dari itu.
Ini Nabi yang bilang kepada Ibnu Umar. Jadi Rhoma Irama kalau memang misalnya nggak mau menjalankan syariat ini, Rhoma Irama nggak mau celananya di atas mata kaki, sah-sah aja buat dia gitu. Tapi kalau kemudian misalnya pakai ketawa yang mungkin secara psikologi itu adalah bagian dari meninggikan diri sendiri dan merendahkan atau meremehkan perkara ini seperti yang beliau katakan. Kalau caranya seperti itu, jadi nggak ilmiah pembahasannya. Jadinya sekedar meremehkan perkara yang sebenarnya dalam Islam itu termasuk perkara besar. Gitu. Di dalam Islam ini syariat. Kita kalau meremehkan syariat, khawatir nanti bisa jatuh ke dalam sifat-sifatnya orang munafik. Lagipun kalau ditanya, masuk akal nggak sih? Maka kita tanya, akalnya siapa? Kalau akal kita yang belajar ke negeri ulama, kita yang duduk di Masjidil Haram, duduk di Masjid Nabawi, belajar hadis kepada para ulama yang ada di Hayat Kibar Ulama misalnya, maka bagi kita itu masuk akal. Kalau bagi pedangdut, wallahu alam. Kita tambahin ke kalian, masuk akal nggak? Misalnya antum punya adik cewek, antum kerja di luar negeri, pendapatan antum dolar, adik antum di rumah aja, nggak kerja, nggak nikah-nikah, ngurusin orang tua yang sedang sakit-sakitan. Begitu orang tua antum wafat, dia dapat setengahnya antum. Sudah antumnya laki-laki kerja di luar negeri, pendapatannya dolar, nggak ngurusin orang tua, begitu bagi warisan, ternyata antum 2 kalinya adik antum yang capek-capek ini. Masuk akal nggak? Harusnya nggak masuk akal. Kalau menurut pertimbangan kita, itu nggak bisa, nggak masuk akal. Yang benar justru sebaliknya, adik perempuan harusnya dikasih 2 kali lipat, ya nggak? Tapi dalam Islam itu masuk akal. Tergantung akal siapa yang dipakai. Akalnya orang sekulis nggak masuk, sekulis, sekularis, pluralis, liberalis nggak masuk. Tapi akal orang yang belajar agama, yang ngerti bahwa konsekuensi syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah mempercayai apapun yang Nabi katakan, mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya tuntunkan, mempercayai sesuatu yang Nabi sebutkan meskipun nggak masuk akal. Itu konsekuensinya. Jadi di akal kita masuk. Belajar IPA nggak dulu kan? Kalau lalat masuk ke dalam minuman, biasanya dibuang. Karena menurut pelajaran IPA itu ada kumannya, sehingga dibuang. Gitu. Tapi kalau menurut Allah dan Rasulnya, kalau lalat masuk dalam minuman itu celupin sekalian. Karena kata Nabi SAW, di satu sayap ada racun, di satu sayap ada penawarnya. Dan memang dalam Islam ini akal itu tidak bisa dijadikan tolak ukur. Karena akal orang satu dengan yang lain beda-beda. Coba ini kita 1 juta manusia, 1 juta akal disuruh mempertimbangkan dengan akal masing-masing, nggak bisa masuk. Wah, orang ini modelnya macam-macam, hawa nafsunya macam-macam. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil masah min a'lah. Kalau seandainya agama ini cuma pakai logika semata, masuk logika baru diterima, niscaya syariat mengusap khuf, itu yang lebih pantas untuk diusap adalah bawahnya, bukan atasnya. Tapi syariat kita yang disuruh usap apanya? Atasnya, bukan bawahnya, meskipun bawahnya kotor. Begitu. Kenapa demikian? Karena memang agama ini pakai ketaatan, bukan pakai logika. Gitu. Sekali lagi, kalau pakai logika, logika siapa? Logika penuntut ilmu? Apa logika pedangdut yang menghabiskan waktunya hanya untuk ngarang lagu? Last but not least, untuk para Rhoma Irama, kalau Anda ditanya, apakah Anda percaya bahwa ada seorang laki-laki namanya Isa bisa lahir tanpa ayah? Kalau Anda jawab iya, maka saya katakan Anda juga harus percaya bahwa laki-laki yang celananya di bawah mata kaki itu bisa saja diancam dengan neraka, dikarenakan yang ngomong Isa itu lahir tanpa ayah, dan yang ngomong bahwa laki-laki yang celananya di bawah mata kaki dijulukan secara sengaja diancam dengan neraka adalah orang yang sama.